Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang juru parkir liar diamankan petugas, sementara sejumlah jukir liar lainnya kabur secepat mungkin lantaran tak ingin diamankan petugas. Dengan menggunakan baju batik, maksud kami aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang. Seorang juru parkir liar yang diamankan, sementara sejumlah jukir lainnya langsung kabur secepat kilat lantaran tak ingin terjaring. Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan sejumlah jukir liar yang berpura-pura sebagai pengunjung. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir cukup fantastis kepada para pengunjung. Lima hari buron pencuri berpakaian batik di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan baju batik, pelaku tampak memasuki ruang ballroom hotel yang ketika itu tengah digunakan sebagai ruang rapat Kementerian Perhubungan. Pelaku kemudian mengambil tas berisi laptop, handphone, dan uang tunai hingga belasan juta rupiah. Yang dipakai sekarang nggak sih? Iya. Ya buka, berarti kalau gitu. Ini dibuka bajunya. Dibawa aja loh. Pelaku tak berkutik saat dibekuk polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Jalan Kayu Manis Timur, Matraman, Jakarta Timur. Penangkapan terhadap NW merupakan hasil dari olah TKP dan pengecekan verifikasi rekaman CCTV hotel yang menangkap aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali dengan sasaran hotel berbintang. Mantap juga ini, hotel berbintang 5 mal. Tapi pencurinya memang menyesuaikan kostum, iya, pakaiannya dengan lokasi pencurian. Betul, seakan-akan kayak pegawai kementerian yang tengah rapat juga gitu kayaknya mungkin ya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya gimana, Mai? Akhirnya lebih pandai lagi polisi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mal, pagi hari beli kue keranjang, Mal. Cakep. Lampion merah bertengger di teras rumah. Cakep. Selamat pagi pemirsa setia Aki Pagi yang tersayang. Cakep. Gongsi Facai, semoga rezeki kita tumpah ruah. Amin. Gongsi Facai. Artinya ya. kalau rezeki tumpah ruah, mungkin kalau meja ini kosong bolehlah diisilah apa kayak gitu nanti. Iya. Atau itu aja kali ya yang kucing. Yang kucing itu? Atau yang di dashboard mobil biar yang gini-gini rezekinya dong. banyak. Iya, jadi kalau hari ini masih banyak yang merayakan saudara-saudara kita tahun baru lunar, tahun baru Cina, kita juga lagi nungguin nih. Oh betul. Nungguin, kalau kita pagi-pagi biasanya nungguin matahari, sekarang kita nungguin bulan. Hilal mungkin sudah ada sebagian yang terlihat. Hilal yang Satpol PP, hilal yang anggota Polri, ya kan banyak ya. Nah cuman yang pasti adalah sore hari nanti. Ya, kita akan pantau, kita akan panasin pada pagi hari ini. Iya betul. Ini tapi seperti biasa, ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi terpilih yang kami siapkan untuk Anda. Berikutnya ini ada sejumlah anggota polisi yang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengedar sabu saat hendak diringkus di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi proses meringkus pelaku ini dilakukan oleh polisi dengan cara mengepung dari berbagai arah hingga akhirnya tertangkap ya di sebuah lokasi. Pelaku merupakan pengedar lintas kabupaten yang diamankan dengan barang bukti pada saat ditangkap 11 paket sabu siap edar. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok narkoba tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ambil. Kamu simpan. Astagfirullahaladzim. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain. Masih ada. Mana? Nah, informasi berikutnya ini masih terkait narkoba, tapi mungkin kalau Arif Fadil makan bakso biasanya kan ada isinya keju, ada isinya urat, mercon. Nah, ini isinya narkoba. Jadi, bakso isi narkoba ini diselundupkan ke dalam lapas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung
petugas menemukan sejumlah paket sabu dan pil ekstasi dalam bakso yang dibawa pengunjung lapas. Kejadian ini berawal dari kecurigaan petugas pada bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Saat bungkusan dibongkar, petugas mendapatkan 6 paket sabu dan 4 butir ekstasi di dalamnya. Jadi pengunjung berinisial DA pun ini langsung diamankan oleh petugas. Dan dalam pengembangannya petugas menemukan alat hisap sabu, lalu juga ada narkoba jenis ekstasi dengan berat 7,2 gram di tempat kerja pelaku. Ini mencoreng para pedagang bakso orang ini yang jelas. Ada-ada aja idenya ya. Ada aja ide. Oke, kita beralih ke informasi lain ya pemirsa. Ini ada musibah kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Kebonjeruk, Jakarta Barat pemirsa. Sedikitnya 6 kamar kontrakan berlantai 2 ludes dilalap si jago merah. Jadi lokasi pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Buji Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini hangus terbakar pemirsa. Warga tampak di lapangan berjibaku berupaya melokalisir termasuk juga memadamkan api mulai dari bangunan bawah hingga ke atas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini karena pemilik rumah kontrakan tengah pergi keluar kota melaksanakan ziarah menjelang bulan suci Ramadan. Dan di lokasi kebakaran sudah terpasang garis polisi, tengah dilakukan penyelidikan juga oleh Polsek Kebonjeruk untuk mengetahui penyebab kebakaran. Jadi ingatkan kembali bagi Anda yang sudah bepergian, coba telepon tetangganya untuk mengecek, memeriksa juga, atau mungkin pastikan yang Anda akan mau berangkat, keadaan listrik di rumah sudah aman. Nah, ini nih yang sering terjadi. Colokan-colokan dicabut, Mas. Kalau kita pergi kita merasa was-was, Gitu. sebaiknya hubungi aja. Kalau kata Arif Adil, hubungi tetangga deh Ya. kalau masih ragu-ragu. Kita beralih ke Gresik, diduga terjadi korsleting pada sistem kelistrikan. Sebuah mobil sedan yang ditumpangi satu keluarga terbakar di jalan tol Surabaya Gresik. Ya, saat peristiwa terjadi sempat terdengar suara ledakan dari bagian kap mesin mobil. Sebelum mobil terbakar, pengemudi sempat mencium bau menyengat dari arah kap mesin. Mobil terbakar usai pengemudi menepi dan seluruh penumpang turun. Jadi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kerugian akibat mobil sedan yang terbakar tentu akan ditanggung korban ya atau pemilik. Beralih ke informasi lainnya, usai diguyur hujan deras sejak Senin kemarin, ini banjir bandang disertai tanah longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pemirsa. Tampak banjir ini menenggelamkan puluhan rumah warga di Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Akibat peristiwa ini, akses jalan lintas Sumatera menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami lumpuh karena terendam banjir bandang yang membawa gelondongan kayu. Sementara itu, sejumlah warga yang terdampak kini sudah mengungsi ke tempat yang aman. Ini tentu menimbulkan trauma ya, betul, karena peristiwa beberapa bulan lalu ya Mal, belum lepas dari ingatan saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah kembali terjadi. Iya, dan ini juga kalau dilihat ada juga kayu gelondongan yang terbawa. Nah, malah bisa melihat, kita juga pemirsa bisa melihat banyak sekali kayu-kayu sisa-sisa gelondongan yang terseret oleh arus. Masih terkait banjir, tapi di wilayah lainnya akibat tanggul Sungai Citalahap di Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat jebol, sejumlah rumah warga terendam banjir. Warga yang terdampak ini terpaksa diungsikan menggunakan perahu karet. Petugas gabungan memprioritaskan lansia, warga sakit, wanita, dan anak-anak untuk diungsikan. Dalam catatan petugas, sudah lebih dari 60 jiwa yang mengungsi ke masjid dan puluhan lainnya ke bangunan-bangunan pendidikan seperti madrasah dan sekolah. Selain merendam rumah warga hingga ketinggian lebih dari 1 meter, banjir juga merendam ratusan hektar lahan pertanian warga.
Kalau kita tadi pagi mungkin bergerak menuju studio ya Mal ya, kita memantau arus lalu lintas pagi ini. Lengang. Wow, jarang-jarangnya hari Selasa seperti ini. Karena libur tanggal merah hari ini. Oke, tapi bagaimana di beberapa wilayah di Jakarta ini yang identik dengan perayaan Imlek gitu ya? Apa ramai atau padat ya menuju ke sana? Kita akan bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri, ada Bribtu Eklesia di kawasan Glodok, Pancoran, Jakarta Barat. Silakan Bribtu Eklesia, informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Baik, terima kasih Arif dan Kumala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di perayaan Imlek pada hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Semanggi ataupun Harmoni yang akan menuju ke arah Kota Tua pada pagi hari ini tampak mengalir dengan lancar. Belum ada terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan di kawasan ini juga sedang ada pembangunan proyek MRT. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan adanya penyempitan jalur di kawasan ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Pasar Baru juga tampak cukup mengalir dengan lancar pada pagi hari ini dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kawasan Glodok ini juga dikenal dengan kawasan Chinatown yang menjadi kawasan wisata kuliner dan juga perbelanjaan. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 254 kasus laka lantas yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 187 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 48% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Saya Bribtu Eklesia dan tim NTMC yang bertugas mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2026. Selamat beraktivitas, salam presisi. Kembali kepada Arif dan juga Kumala, silakan. Lampion merah dicari orang ramai. Cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia, Gong Si Pacai. Cakep, Gongsi Pacoy. Baik, itu tadi informasi lalu lintasnya, tampak masih lengang juga ya di kawasan Glodok. Iya, kayaknya masih pada tidur habis rayain tahun baru tadi malam. Kita ajak pemirsa untuk sejenak, kami akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat. Ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan BOP Presiden. Itu lagi ya? Yes, membahas itu kayaknya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Informasi berikut ya, malah ini ada curah hujan tinggi memicu banjir akibat sungai meluap di Kampung Domas, Kota Salatiga, Jawa Tengah pemirsa. Di mana 4 rumah warga ini rusak berat akibat luapan sungai yang tersumbat material jembatan. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat aliran sungai Sidawung ini meluap. Luapan air diperparah dengan tersumbatnya aliran sungai oleh material sampah yang menyumbat air di jembatan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dan Senin pagi warga mulai membersihkan lumpur yang memenuhi rumah mereka atau tempat tinggal mereka. Sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan dalam semalam mengakibatkan sejumlah sungai di Grobogan meluap. Akibatnya sebanyak 14 desa di 8 desa ini terdampak banjir. Banjir merendam perumahan Permata Hijau Purwodadi di lingkungan Bakalan Kelurahan Kalongan. Banjir berarus deras juga merendam rumah-rumah warga. Tak hanya di 2 lokasi tersebut, banjir juga masuk di kawasan perkotaan hingga menggenangi sejumlah jalan-jalan protokol.
Ketinggian banjir di tiap desa bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Puluhan rumah di Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, rusak akibat pergerakan tanah. Meski beberapa di antaranya sudah tidak layak huni, warga enggan mengungsi. Sebanyak 30 rumah warga di Dusun Cibenda, Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya rusak parah, nyaris ambruk, dinding terbelah hingga lantainya amblas. Pergerakan tanah ini semakin diperparah akibat hujan deras sejak minggu kemarin. Petugas gabungan BPBD Tagana dan TNI Polri mengimbau untuk warga waspada mengingat curah hujan yang relatif tinggi sehingga pergerakan tanah dikhawatirkan menjadi masif. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat, pemirsa, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kunjungan itu, Presiden dijadwalkan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade serta menghadiri konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian Gaza. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri. Kepala negara yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan rombongan terbatas. Pemerintah menggelar rapat membahas polemik pencabutan BPJS penerima bantuan iuran. Saat ini jumlah BPJS penerima bantuan iuran sebanyak 152 juta jiwa. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat bersama Menteri Sosial, Direktur BPJS, dan Kepala BPS. Muhaimin membahas polemik BPJS penerima bantuan iuran yang sempat jadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, pemerintah memastikan masyarakat penerima bantuan iuran akan terlayani dengan baik. Saat ini penerima bantuan iuran BPJS berjumlah 152 juta jiwa. Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional terkhusus kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran atau penerima bantuan iuran akan terus terlayani dengan baik. Sampai hari ini jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta. Menurut Muhaimin, penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran kemarin adalah untuk memastikan BPJS PBI tepat sasaran. Menurut Muhaimin, penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran kemarin adalah untuk memastikan BPJS PBI tepat sasaran. Dari Jakarta, Putri Lestari dan Indra, TV One mengabarkan. Oke, bicara BPJS memang bicara hajat hidup orang banyak juga ya. Karena masyarakat sangat menggantungkan sekali untuk pelayanan medis mereka kepada BPJS. Iya, mudah-mudahan yang kemarin sempat dinonaktifkan bisa aktif kembali ya. Kita akan kembali dengan bahasan utama kita pada pagi hari ini penentuan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat akan digelar Kementerian Agama Republik Indonesia nanti malam. Jadi Rabu atau Kamis, Mal? 1 Ramadan? Ikut deh, ikut pemerintah. Ulil amri ya, Mal? Iya. Oke, sesaat lagi.
Penentuan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat akan digelar Kementerian Agama Republik Indonesia nanti malam. Proses penetapan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pemaparan data hisab, verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari 37 titik pemantauan, serta musyawarah pengambilan keputusan. Pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan di tahun Hijriah, termasuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Pengamatan hilal bisa mengalami perbedaan di beberapa wilayah di Indonesia, namun keputusan penentuan 1 Ramadan melalui sidang isbat. Sementara itu, berdasarkan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Lantas akankah bulan suci Ramadan tahun ini umat Islam Indonesia akan memulainya bersamaan? Tim TV One mengabarkan. Kayaknya Ramadan tahun ini lagunya bukan Ramadan sebentar lagi. Apa tuh? Ramadan Rabu atau Kamis. Jadi penasaran nih, Rabu apa Kamis? Gini, mau Rabu, mau Kamis, iman udah siap belum? Ketakwaan udah semakin tajam belum? Udah Nah, kan siap gitu. tarawih nggak nih tiap malam? Jangan kita nanti terhebohkan dengan kapan Rabu Kamis, nggak tahu ngejalanin bulannya juga terseok-seok gitu. Puasanya bolong-bolong. Mudah-mudahan, nauzubillah min dzalik, tidak seperti itu. Oke. Kita ada siapa aja nih narasumber kita pagi ini? Ya, pagi ini kita sudah bergabung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Pak Menteri. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin langsung kita tanya atau? Makanya kita coba tanyakan langsung ya ke Pak Menteri untuk menjawab yang ada di layar kaca kita pada pagi hari ini. Terima kasih waktunya di tengah kesibukan Anda yang cukup padat, Pak Menteri tentunya. Pak Menteri, Muhammadiyah sudah menyampaikan rilisnya ya. Jadi besok adalah jatuh 1 Ramadan. Malam ini artinya sudah tarawih dilakukan begitu. Nah, sedangkan pemerintah masih akan melakukan isbat dulu yang dimulai sore ini dan pengumumannya nanti malam, Pak Menteri. Bagaimana publik menyikapi hal ini, Pak Menteri? Ya, bagus ya. Jadi kalau kita mau melihat sejarah bangsa Indonesia ya, sejarah awal sampai sekarang ini, memang sidang isbat itu selalu menjadi faktor penentu kapan lebaran, kapan puasa itu ya. Tapi 2 kali terakhir mengalami perkembangan bahwa dimungkinkan orang itu, dan faktanya memang seperti itu, berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu kan juga menyangkut masalah keyakinan ya kan. Nah, walaupun ada himbauan-himbauan bahwa sudah saatnya sekarang ini kita menuju kepada penyatuan demi untuk kemaslahatan umat dan masyarakat ya. Kita juga bersyukur ya. Sayangnya kalau kita melihat perbandingan di tempat yang lain, tahun ini juga terjadi penyatuan di dalam Imlek ya. Bersatu tuh antara Konghucu dan yang lainnya, bahwa udahlah sepakat sehingga nanti tidak ramai kapan Imleknya 1, A, B, C, D dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi tahun ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Natal bersama kemarin. Jadi biasanya Natalnya Katolik lain, saudara kita Kristen lain, dan aras-arasnya. Nah, sekarang menjadi tunggal. Dan Presiden hadir, dan juga nanti Imlek itu dijadwalkan juga mungkin mudah-mudahan akan hadir juga Presiden. Hindu, Buddha, yang tadinya di sana ada warna-warna lokal menjadi satu. Ya. Buddha juga semakin akrab satu sama lain. Nah, cobaan yang kita hadapi sekarang Ramadan, apakah umat Islam bisa bersatu atau tidak? Nah, ini kita akan bahas ya, bahwa sebetulnya di masa kepemimpinan Bung Karno,
Pak Harto, ya sampai di Pak Habibie, kemudian juga Pak Gus Dur, sepakat semua kepada pemerintah, maka itulah yang menjadi hujah untuk bangsa Indonesia dengan rumus-rumus yang ada. Tapi perkembangan terakhir, ternyata sidang isbat itu tidak lagi bisa menjadi penentu tunggal karena ada saudara-saudara kita dari ormas Islam tertentu menetapkan duluan Ramadannya dan lebarannya bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang isbat itu. Ya, jadi katakanlah Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah. Saudara kita di Muhammadiyah itu tidak bisa disesalkan karena mereka berkeyakinan bahwa hilal itu, melihat hilal dalam arti ru'yah, itu hanya konfirmasi. Sedangkan informasinya adalah hisab. Jadi yang menentukan adalah perhitungan hisabnya. Ru'yah penting bagi saudara-saudara kita Muhammadiyah, tapi itu hanya konfirmasi. Berbeda dengan ormas yang lain, termasuk NU di dalamnya, ru'yah itu menjadi informasi, sedangkan hisabnya itu adalah konfirmasi. Jadi dua-duanya sebetulnya menggunakan, Muhammadiyah menggunakan ru'yah dan hisab, ormas Islam non-Muhammadiyah juga menggunakan ru'yah dan hisab, tetapi penempatan ru'yah itu berbeda. Bagi saudara-saudara kita dari Muhammadiyah menganggap ru'yah itu hanya konfirmasi dan yang menentukan adalah hisab. Ya, itulah. Jadi hisab menjadi informasi, sedangkan ru'yah konfirmasi. Berbeda dengan ormas lain. Baik. Ru'yah itu informasi, hisabnya itu konfirmasi. Nah, ada dalilnya masing-masing. Kalau teksnya seperti hanya yang umum digunakan negara-negara Islam ya. Sumul ru'yati wa abtirul ru'yah. Berpuasalah kalian setelah melihat hilal dan juga buka puasalah. Artinya besok lebaran jangan puasa pada saat Anda melihat hilal. Jadi ru'yah di situ perbedaan penafsiran. Ormas Islam dan dunia Islam pada umumnya mengartikan ru'yah itu melihat dengan bentuk penyaksian. Apakah pakai mata telanjang atau pakai alat atau teknologi, ya itu yang penting melihat. Jadi kalau mata telanjang tidak bisa melihat, tapi teropong bisa melihat, itu penentu bahwa besok puasa. Sedangkan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, ya ru'yah di situ makna konotatifnya, bukan makna denotatifnya. Makna konotatif itu bisa melihat dalam bentuk melihat bulannya langsung atau bisa melihat kalkulator ya, hitungan-hitungannya. Misalnya kebetulan tahun ini wujud hilal itu masih dalam perhitungan teknologi ya, masih minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik ya. Jadi hampir mustahil untuk bisa diru'yah. Keputusan dan negara Islam lain, itu 6 derajat. Sedangkan keputusan Asia Tenggara, MABIMS ya, Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, batas imkanul ru'yah bisa diru'yah itu adalah 4 derajat. Nah, ini kan masih 0, sekian. Nah, ketinggian hilal itu minus 2 derajat 24 menit 40 detik dan batas atasnya itu 0,58 derajat 47 58 derajat ya 58 menit 47 menit. Jadi itu sangat susah, bahkan mungkin mustahil bisa dilihat. Nah, dengan demikian tetap kita akan sidang isbat. Siapa tahu ada keajaiban dan siapa tahu ada persepakatan baru yang kita akan lihat nanti dalam perkembangan sidang. Saya kira itu garis besarnya, Pak. Baik, Pak Menteri, memang kan masyarakat tentu sangat antusias untuk menantikan hasil sidang isbat ini. Mungkin
dari pemerintah punya pesan nih untuk masyarakat agar nanti jika memang potensi perbedaannya lebih besar dibanding potensi keberagamannya, ini dipahami sebagai sebuah dinamika ijtihad, bukanlah perbedaan, Pak Menteri. Iya, Indonesia sudah sangat-sangat berpengalaman hidup rukun dalam sebuah perbedaan. Dan bukan kali ini, tapi beberapa tahun yang lalu juga Muhammadiyah puasa duluan, lebaran duluan, dan non-Muhammadiyah menyusul satu hari berikutnya. Tapi tetap rukun, nggak ada masalah ya. Karena ini sebetulnya masalah furu'iyah, bisa disebut seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti masalah furu'iyah bukan masalah usuliyah yang menyebabkan kita berkonflik satu sama lain. Ya, jadi saya kira tidak ada untungnya kalau kita berkonflik. Mari kita terima kenyataan bahwa memang kondisi objektif Indonesia terakhir ini ya tidak lagi seperti dulu-dulu kala. NU Muhammadiyah kompak, apa kata pemerintah itu yang diikuti, tapi sekarang ada pembaharuan pandangan ya, Muhammadiyah konsisten untuk mempertahankan metodologi hisabnya sebagai informasi dan ru'yahnya sebagai konfirmasi. Sedangkan yang lainnya masih tetap seperti dulu ya. Ru'yah penentu dan hisab itu adalah konfirmasi. Terima kasih. Ya, Pak Menteri, meskipun juga dalam rilis Muhammadiyah itu juga sebetulnya ada irisan juga ya, Pak Menteri, bicara soal kalender Hijriah Global Tunggal ya, atau KHGT. Ini kalau Muhammadiyah menjadikan parameter 5 sampai dengan 8 derajat sebagai hasil hisab gitu yang definitif tanpa menunggu verifikasi ruqyat. Tapi Mabim sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan di angka 3 sampai dengan 6,4 ya yang menjadi konfirmasi ruqyat, dan ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya masih ada peluang ya Pak Menteri, sepertinya mengingat ada angka yang beririsan di sini begitu Pak Menteri. Iya, beririsan ini juga sebetulnya harus dikonfirmasi dengan sudut elongasi. Jadi ada ketinggian hilal yang juga harus berbanding lurus ukurannya itu dengan sudut elongasi. Sudut elongasi itu nanti jarak antara hilal dengan matahari itu sendiri pada saat terbenamnya matahari. Jadi itu banyak teori-teori hisab itu yang perlu kita sepakati bersama. Tetapi kalau kita lihat memang prinsip sekali itu, apakah ru'yah atau hisab itu yang paling pentingnya. Walaupun misalnya ada perubahan di teman-teman kita Muhammadiyah, tetapi masih ya itu lebih baik daripada tidak ada perkembangan sama sekali. Mudah-mudahan nanti itu teori itu nanti akan lebih membantu nanti pada saat ketinggian hilal sudah mulai terangkat sedikit. Persoalannya karena hilal ini sangat-sangat rendah. Mungkin Pak Thomas Jamaluddin nanti akan bisa memberikan masukan ya, bahwa tentu orang bisa mengatakan ada kelebihan ada kelemahannya kan, tetapi fakta juga menunjukkan dalam sejarah ya, bahwa hisab itu juga mungkin juga sama dengan ru'yah, itu selalu ada unsur-unsur kelemahannya. Kalau hisab misalnya, saya pernah mendengarkan Pak Jamaluddin itu bahwa di Eropa juga pernah mengalami pemunduran jam karena ternyata waktu itu juga ada perselisihan yang sangat panjang ya. Ya mungkin nanti kita minta penjelasannya Pak Thomas Jamaluddin kalau ada, bahwa yang paling eksakta itu adalah ketetapan Tuhan itu sendiri. Jadi penentuan waktu berdasarkan urutan perhitungan itu punya kelemahan. Sama juga berdasarkan waktu puasa berdasarkan ru'yah, itu kelemahannya misalnya hari ini mendung ya kan. Kemudian juga ditambah lagi dengan rendahnya hilal, ditambah lagi sudut elongasi juga yang sangat rendah ya. Jadi berlapis-lapis rintangan untuk bisa melihat bulan sebentar sore. Walaupun kita sudah sebarkan 96 titik ru'yah di seluruh Indonesia, mulai dari Merauke sampai Singapura. Ya, saya kira gitu. Baik, nah kalau sudah di-share tadi ada nama Thomas Jamaluddin, dan saatnya kita munculkan wajah Pak Thomas Jamaluddin kalau gitu ya Pak. Sudah bergabung juga ya. Pakar astronomi ya. Pakar astronomi dari BRIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Thomas Jamaluddin.
Luar biasa sekali Anda di-announce oleh Pak Menteri pagi ini, Pak Thomas. Hanya pakar pakai ayat nih, Iya. pakarnya pakai ayat dan hadis. Pakarnya pakai ayat. Oke, baik. Nah, kalau tadi juga Pak Menteri sudah melakukan spill, ya kan, 96 titik ya. Yes. Nah, kita juga Pemantauan. akan punya laporan langsung dari salah satu titik itu ya. Iya, kita ada di Masjid Hashim Asy'ari ya. Apakah nanti kita akan tunggu laporan dari rekan kita yang berada di sana? Ada Felicia Melinda. Ya, Felicia, bagaimana kondisi persiapan dari pemantauan hilal di sana? Ya. Ya, Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, untuk kondisi di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat saat ini memang masih belum ada persiapan yang berarti, baik itu dari segi alat persiapan, kemudian dari persiapan-persiapan lainnya memang masih di sini masih belum terlihat di pagi hari ini. Namun pemirsa, memang untuk seperti yang kita ketahui bahwa Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan salah satu lokasi di mana titik pantauan hilal ini dilakukan di Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri memang ada 6 titik pantauan hilal yang nantinya akan dilaksanakan, yakni ada di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat ini sendiri, kemudian juga ada kantor wilayah Kementerian Agama di DKI Jakarta, kemudian juga ada di Masjid Musariin Pesantren Al Hidayah Basmon Jakarta Barat, ada di Pulau Karya atau di Pulau Pramuka, kemudian juga ada di Monumen Nasional dan juga ada di Rumah Falak. Sementara memang untuk pantauan hilal yang nantinya akan dilakukan untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah ini sendiri, pemirsa, di Indonesia sendiri ada 96 titik yang tersebar dari Aceh hingga ke Papua, yang mana nantinya hasil dari 96 lokasi ini nanti akan disampaikan kepada Kementerian Agama Pusat untuk nantinya dirundingkan atau dirapatkan untuk menentukan hasil dari pantauan hilal yang dilihat dari 96 lokasi tersebut. Dan memang pemirsa, tadi seperti yang juga dikatakan oleh Menteri Agama sendiri bahwa menurut Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahwa pantauan hilal ini ada di titik untuk memenuhi syarat. Ini ada di sudut elongasi 6,4 derajat dengan minimal ketinggian 3 derajat. Sehingga kami memang masih menunggu nantinya pantauan hilal yang dilakukan di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengetahui kapan nantinya 1 Ramadan 1447 Hijriah ini akan ditetapkan. Demikian Arif Fadil dan juga Andi Kumala, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, Felicia Amelia mengabarkan dari salah satu titik dari total 96 titik yang menjadi referensi pemerintah untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Masih bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nazaruddin Umar, dan juga narasumber yang juga sudah bergabung, Pak Thomas Jabaludin. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda periode berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan Jadi, seperti tadi ya diinformasikan oleh banyak Fadil. WhatsApp masuk, Mal. Apa nih? Dari beberapa yang ada di kontak. Aha. Jadi Rif, Rabu atau Kamis sesuai judul nih Rif, katanya begitu. Mumpung dibahas nih ya, ada Pak Menteri, Ada penelitinya juga. Iya, ada juga peneliti. Kita mungkin ke Pak Thomas Jamaludin dulu ya, sebagai pakar astronomi BRIN. Sebagai pertanyaan besarnya nih Pak Thomas, 1 Ramadan Rabu atau Kamis nih dari sisi keilmuan astronomi, Pak Thomas? Baik, jadi ini sekaligus menjelaskan ya dinamika perbedaan kali ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum 1990-an, sebab perbedaan itu karena berpendapat hisab dan ru'yat. Kemudian tahun 1990-an dinamikanya berubah. Hisab dan ru'yat bisa dipersatukan dengan kriteria imkan ru'yat, tetapi masih ada yang menghendaki kriterianya adalah wujudul hilal. Jadi 1990-an sampai dengan 2025 itu perbedaan terjadi karena yang satu berdasarkan kriteria imkan ru'yat, khususnya 2 derajat, kemudian berkembang jadi 3 derajat, dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan yang lain itu masih wujudul hilal. Nah, tahun ini
ini sebab perbedaannya beda. Itu karena hilal lokal dan hilal global ya. Jadi tadi disebutkan ada KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya imkan ru'yat 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan wujudul hilal, mestinya tidak ada perbedaan karena tadi Pak Menteri sudah menyebutkan pada tanggal 17 saat maghrib itu posisi bulan di Indonesia itu masih minus 2,4 sampai dengan minus 0,9. Jadi kalau berdasarkan kriteria yang sebelumnya wujudul hilal, mestinya bisa seragam tanggal 19 Februari. Tetapi karena sekarang berubah dari lokal Indonesia menjadi global, ini yang menjadi sebab perbedaan. Kalau dilihat dari hilal lokalnya untuk Indonesia dan wilayah Mabims, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, posisi bulan itu tidak memenuhi kriteria. Jadi minus 2,4 sampai dengan minus 0,9 itu belum memenuhi kriteria. Sehingga berdasarkan hilal lokal Indonesia dan negara-negara Mabim atau Asia Tenggara, itu secara hisab diperkirakan awal Ramadan jatuhnya hari Kamis tanggal 19. Dan nanti maghrib ini akan dibuktikan dengan ru'yat yang sudah bisa diperkirakan ini juga tidak akan berhasil melihat hilal karena posisi bulannya masih di bawah ufuk. Sedangkan yang global ini mendasarkan kriteria tadi disebutkan tinggi derajat, elongasi 8 derajat, tetapi di mana saja. Nah, ketika di mana saja untuk saat maghrib 17 Februari ini yang memenuhi kriteria tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat itu di Alaska. Ditambah lagi syarat bahwa ijtima'nya sebelum fajar di Selandia Baru, maka kemudian Muhammadiyah menetapkan awal Ramadannya tanggal 18 hari Rabu. Jadi perbedaan kali ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Dan kali ini karena perbedaan hilal lokal yang nantinya akan menentukan awal Ramadan jatuhnya tanggal 19 Februari hari Kamis, dan yang kedua itu hilal global yang menetapkan awal Ramadannya jatuh hari Rabu 18 Februari. Iya. Baik, Pak Thomas, kira-kira indikatornya apa aja ya yang kemudian membuat kemungkinan agak kecil untuk melihat posisi hilal di Indonesia? Apakah faktor cuaca atau dari segi optik atau seperti apa, Pak Thomas? Untuk keberhasilan ru'yat, faktor utama adalah posisinya. Posisi hilal atau bulan itu masih di bawah ufuk. Tetapi memang ini sering menjadi pertanyaan publik juga. Mengapa sudah tahu bahwa posisi bulannya itu di bawah ufuk dan tidak mungkin dilihat, bahkan dengan teleskop pun tidak mungkin dilihat? Saya kira ini fungsi Kementerian Agama dan pemerintah yang memberikan layanan kepada semua umat ya, baik pengamal hisab maupun pengamal ru'yat. Jadi bagi pengamal ru'yat, walaupun sudah tahu secara hisab, ini memang perlu dibuktikan sehingga nanti dengan pengamatan yang dilakukan baik secara kasat mata, kasat teleskop maupun dengan kamera akan dibuktikan bahwa memang hilal tidak terlihat. Jadi faktor utama tidak terlihatnya hilal nanti maghrib ini karena memang posisinya masih di bawah ufuk. Tapi Pak Thomas, kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan dikatakan 1 titik aja dari 96 tadi, ya, gitu ya. Yang terlihat. Misalnya secara visibilitas terlihat, artinya sudah bisa dong ya Pak Thomas, itu ditentukan masuknya 1 Ramadan pada hari tertentu begitu. Ya, memang untuk pengamatan atau untuk bukti ru'yat itu 1 titik juga sudah memadai. Tapi ini kondisinya memang posisi bulannya itu masih di bawah ufuk. Di wilayah timur Indonesia, di Papua itu sekitar -2 atau -2,4 ya. Di titik paling barat yang
tergolong posisi bulannya itu paling tinggi, minus 0,9 di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, itu juga tidak mungkin untuk melihat karena bulannya itu masih di bawah ufuk. Iya. Oke, Pak Thomas, ini pertanyaan bocil-bocil. Izin Pak Menteri, Pak Thomas. Jadi gini, kalau misalnya Muhammadiyah Rabu, lalu pemerintah kita tidak tahu, kita tunggu keputusannya pada sore hingga malam hari nanti begitu. Tapi kalau dari peneliti BRIN, Profesor Riset Peneliti BRIN, Thomas Jamuluddin mengatakan 1 Ramadan Kamis. 19. Nah, ini makanya tadi pertanyaan di awal, pertanyaan bocil nih. Iya. Lebarannya bareng nggak nih Pak Thomas? Nah itu aja lah pokoknya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu jadi perhatian kita semua ya. Sebelum-sebelumnya ketika sumber perbedaan karena kriteria, ada imkan ru'yat, ada wujudul hilal, itu ketika Ramadannya beda, biasanya Idul Fitrinya sama. Atau sebaliknya, awal Ramadannya beda, awal Ramadannya sama, Idul Fitrinya kadang beda. Tapi untuk kali ini, sejak tahun ini sampai berikutnya, itu perbedaan akan semakin sering. Awal Ramadan ini beda, dan nanti Idul Fitri beda juga. Dan Idul Fitri beda ini akan berlangsung selama 4 tahun. Dan nanti selanjutnya hampir setiap tahun itu terjadi perbedaan. Dan nanti 2040 itu Ramadan beda, Idul Fitri beda, Idul Adha beda. Yaitu sebabnya karena ada yang mendasarkan pada ru'yat lokal Indonesia dan Asia Tenggara, ini pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, dan ada yang mendasarkan pada hilal global. Nah, hilal global ini yang kemudian ketika posisi bulan di bawah ufuk pun itu kemudian karena secara global ini di Amerika sudah memenuhi kriteria, kemudian dianggap sudah awal bulan. Sehingga ini yang akan menjadi sebab perbedaan akan terjadi hampir setiap tahun. Dalam 30 tahun yang saya teliti, itu 2 kali terjadi Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha beda, 3-tiganya. Dan hanya ada 2 tahun selama 30 tahun itu yang tidak ada perbedaan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selebihnya hampir setiap tahun ada perbedaan Ramadan dan mungkin Idul Fitri, atau Idul Fitri saja, atau Idul Fitri dan Idul Adha. Itu akan terjadi setiap tahun. Baik, Pak Thomas. Jadi ada potensi perbedaan nih. Arif Fadil, lebarannya juga puasanya, tapi kita tetap ikut ulil amri. Makanya makanya kita tanya Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana menanggapi data dari peneliti terkait adanya potensi perbedaan beberapa tahun, tidak hanya awal puasa tetapi juga lebaran, Pak Menteri? Ketinggian hilal dan juga konsekuensi dengan kriteria yang ditetapkan oleh teman-teman kita ya. Tapi nanti juga ada yang minoritas lagi ya. Setiap tahun ini terjadi. Ada satu tarekat di Indonesia 2 hari sebelum puasa udah duluan puasa. Dan dengan demikian 2 hari sebelum Lebaran sudah takbir duluan. Itu dirasakan teman-teman mengganggu. Kita sudah melakukan sosialisasi. Anda takbir 2 hari sebelum Lebaran, itu mempengaruhi masyarakat lokal setempat. Jangan pakai sound system lah. Atau kalau bisa kita himbau, ya diam-diam aja. Tapi alasannya, kok kenapa kami dilarang? Ada ormas lain tidak dilarang. Jadi pemerintah memang serba sulit mengatasi persoalan ini. Nah, di negara-negara Muslim yang lain, itu tidak ada masalah ya, karena berlaku kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi seperti tadi, apa yang dikatakan pemerintah, maka itu yang diikuti oleh rakyatnya. Sehingga banyak kasus terjadi ya, misalnya di Mekah dan di Mesir pernah terjadi, baru puasanya 28, besoknya ada yang melihat bulan di padang pasir. Ya, disumpah oleh orang saksi, 2 orang saksi, maka raja mengumumkan besok Lebaran, dan seluruh umat Islam diharuskan untuk mengqada puasanya 1 hari.
karena kurang puasanya 29 hanya 28 kan. Mesir juga pernah terjadi. Ya, di Mesir itu pernah 1 tahun puasanya hanya 28, maka Presiden Mesir pada waktu itu menganjurkan kepada rakyatnya kada puasanya 1 hari sesudah Ramadan karena kita kekurangan. Nah, kalau di Indonesia ini hampir-hampir tidak terjadi ya, karena pertama wilayah hukum kita, wilayatul hukmi, itu kalau kita gagal melihat bulan di Merauke paling jauh ya. Nah, seperti tahun lalu, kita terselamatkan oleh 1 titik yang bisa melihat bulan di ujung Aceh. Maka tahun lalu itu kita terselamatkan 1 orang sehingga kita kompak. Ya, dan memang sudah imkan ru'yah pada waktu itu tahun lalu. Nah, ini agak sulit karena kita masih bulan atau hilal di bawah ufuk ya. Di atas ufuk kurang dari 4 derajat menurut Mabims itu hampir mustahil bisa dilihat. Apatah lagi kalau di bawah ufuk ya. Nah, kalau kita menggunakan kriteria lama, ya memang nggak ada Ramadan di bawah ufuk ya kan. Ramadan atau puasa itu di atas ufuk. Ya ini masih 0, sekian. Bahkan di Aceh paling ujung pun juga masih 0, sekian. Nah, jadi kalau kita pakai kriteria yang lalu, maka sebetulnya bisa kita kompak ini bahwa puasanya itu hari Kamis, tapi karena ada perubahan kriteria, ya tadi Pak Thomas menjelaskan kriteria global. Nah, misalnya di beberapa tempat di Amerika, di Alaska ya, nah itu sudah ada wujud di situ. Nah, jadi itulah memang mazhabnya seperti itu. Saya ingat juga pada satu waktu ya, ada sekelompok organisasi minta fatwa ke Saudi Arabia. Boleh nggak kami ikut Saudi Arabia? Jadi kalender kami sama. Oh, nggak boleh. Anda, kita sudah sholat asar. Sifatnya lokal ya, kita baru sholat asar di sini, kamu sudah sholat isya di Indonesia. Jadi nggak mungkin kamu bisa mengikuti kami yang letak mataharinya, bulannya berbeda dengan geografis kami dan geografis Anda. Nah, jadi saya mohon kepada kita semuanya nanti, kalau memang terjadi perbedaan, anggaplah ini sesuatu hal yang ya biasa dan jangan menganggapnya sebagai persoalan serius. Karena kita mau bilang apa? Kalau orang meyakini bahwa ini adalah Lebaran, dipaksa untuk masih puasa, kan nggak boleh berpuasa orang pada Lebaran. Itu haram berpuasa pada hari Lebaran kan. Nah, kalau orang yakin bahwa hari ini Lebaran, nanti kita paksa untuk berpuasa, ya berarti kita paksa berpuasa orang yang menganggap puasa hari ini adalah haram. Jadi bukan persoalan furu'iyah semata, tapi juga ada persoalan usuliyahnya. Maka itu jalan keluarnya untuk kita sebagai umat. Saya katakan tadi, Indonesia itu berpengalaman menyatu di tengah perbedaan. Mudah-mudahan perbedaan ini nanti tidak menimbulkan masalah di dalam masyarakat kita. Tetap kita sebagai suatu umat dan kita ya toleransi, itulah. Toleransi artinya bukan berarti memaksakan bersatu yang mungkin orang harus berbeda, atau memaksa untuk membedakan diri pada sesungguhnya bisa disamakan. Jadi orang yang cenderung memaksakan persamaan terhadap sesuatu yang berbeda itu biasa disebut lebih dekat kepada liberal. Atau sebaliknya, memaksakan perbedaan sesungguhnya bisa disamakan, bisa lebih cenderung kepada sebaliknya. Nah, moderat itu biarkan yang berbeda itu berbeda, yang sama itu sama. Mari kita hidup rukun di tengah perbedaan. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, jadi inilah kita berharap sidang kita nanti sore insya Allah akan ikut menyejukkan umat di tengah perbedaan yang mungkin ada. Perbedaan yang mempererat umat, begitu ya? Mungkin ya Pak Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar, dan juga Pak Thomas Jamaluddin. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Sedikit pemanasan jelang sore hari nanti mungkin. Dan juga pencerahan ya. Dan juga pencerahan. Selamat beraktivitas, semoga kita tunggu nanti sidang isbat hasilnya seperti apa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada titik yang kita mau pantau dari 96 titik. Tadi sudah di Jakarta, kita mau ke Makassar. Ada Firda Jumardi di sana. Bagaimana persiapannya? Gak mungkin lah ya. Gak mungkin, masih pagi. Ya, Andi Kumala,
Arif dan juga pemirsa, di Sulawesi Selatan sendiri pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau lebih tepatnya di Observatorium lantai 18 Menara Iqra di tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa, di mana Menara Iqra dipilih karena menjadi salah satu bangunan tertinggi di Makassar, di mana sebelumnya memang pada tahun 2024 pemantauan hilal ini juga dilakukan di Menara Iqra lantai 18 di Observatorium Unismu Makassar ini. Dipilihnya bangunan ini karena memang menjadi salah satu bangunan tertinggi yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hingga nantinya para pemantau dapat melihat bulan ini secara jelas tanpa halangan. Namun pemirsa, pagi ini memang kami belum bisa mengakses observatorium karena memang pagi ini belum ada persiapan. Nantinya persiapan akan dilakukan siang hari, dan untuk jadwal pemantauan hilal sendiri ini akan dilakukan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga 19.00 waktu Indonesia bagian tengah. Diharapkan cuaca di Kota Makassar ini mendukung sehingga pemantauan hilal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Andi Kumala dan juga Arif, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, Firda Jumadi, reporter kami dari Biro Makassar. Terima kasih atas laporan Anda. 1 Ramadan, Rabu atau Kamis. Sepertinya sudah ada spill-spill gitu ya. Tadi dari diskusi kami. Oke, kita ke informasi berikut ya. Tapi usai jeda, kita akan hadirkan informasi seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh tetangganya usai terlibat cekcok mulut masalah parkir mobil. Jadi jangan suka parkir depan rumah orang. Sesaat lagi pemirsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh tetangganya usai terlibat cekcok mulut masalah parkir mobil. Jadi peristiwa ini bermula saat terduga pelaku kesal karena mobil korban ini menghalangi mobil pelaku saat hendak masuk garasi. Kemudian pelaku menegur pemilik mobil, yaitu istri korban, hingga terjadilah cekcok mulut. Hal itu membuat korban tersinggung dan menantang pelaku, yang berujung pelaku mengambil parang dan membacok korban. Korban mengalami 2 luka bacok di bagian tubuh dan kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka. Sementara keluarga korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsekta Sukarami, Palembang. Ya, untuk mengetahui kejadian yang baru saja kami hadirkan informasinya, kita sudah bergabung dengan Komisaris Polisi Alex Andrian selaku Kapolsekta Sukarami, Palembang. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, apakah benar Pak ini hanya kejadian satu kali ini mobil menghalangi garasi ya? Atau memang sudah ada sejarah panjang cekcok antar 2 keluarga ini yang saling bertetanggaan? Baik, selamat pagi Mas. Untuk kejadian tersebut memang betul terjadi di wilayah hukum Polsekta Sukarami, tepatnya di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami. Jadi untuk kejadian tersebut memang sebelumnya sudah pernah ada gesekan juga antara korban dan diduga pelaku ini dengan permasalahan yang sama, yaitu permasalahan parkir mobil yang menghalangi, yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan antara korban dan pelaku. Demikian Mas. Apakah memang pada saat kejadian pelaku ini sudah mempersiapkan senjata tajam sehingga terjadi pembacokan ini, Pak Kapolsek? Karena mungkin sudah lama sering cekcok? Baik, jadi berdasarkan dari olah TKP dan keterangan saksi-saksi yang sudah kita kumpulkan di lapangan, bahwa setelah terjadinya adu mulut atau cekcok tersebut, kemudian terjadi perselisihan, cekcok mulut, kemudian si terduga pelaku merasa tidak senang dan tersinggung sehingga tersulut emosi, kemudian
pulang ke rumah dengan tujuan mengambil satu buah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 50 cm, kemudian diayunkan mengenai tubuh dan lengan korban. Demikian, Mas. Ya, Pak Kapolsek, jadi biar jelas dulu nih perkaranya, si korban yang mendapat luka bacokan ini adalah pemilik mobil yang menghalangi garasi rumah, begitu ya? Betul, jadi untuk kronologisnya bahwa pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.30, pelaku ingin masukkan mobilnya ke garasi rumah pelaku. Namun di sana juga terdapat ada namanya di komplek ya Mas, jalannya kan agak kecil. Jadi ada mobil korban yang saat itu dikendarai oleh istrinya, baru saja parkir, baru saja berhenti. Kemudian pelaku sempat menegur dari istri korban terkait dengan parkir mobilnya yang dianggap pelaku menghalangi mobil pelaku untuk masuk ke halaman atau garasi rumahnya. Kemudian terjadi cekcok sehingga keluarlah korban dari dalam rumah karena mendengar suara istri yang cekcok dengan diduga pelaku ini. Kemudian bertambah lagi korban dan pelaku saling dorong, saling cekcok kembali sehingga menyebabkan si pelaku merasa tersinggung dan tersulut emosinya, kemudian pulang ke rumah, kemudian mengambil satu buah parang, senjata tajam yang kurang lebih panjang 50 cm, kemudian diayunkan sebanyak beberapa kali yang sempat mengenai bagian belakang tubuh pelaku sebanyak 2 bacokan, kemudian di tangan kanan siku pelaku terdapat juga luka lecet dari senjata tajam. Untuk pelaku saat ini kemarin langsung dibawa ya. Sedikit Pak Kapolsek, apakah ada unsur kesengajaan korban atau istri korban memarkirkan kendaraan di lokasi yang jelas-jelas mungkin menghalangi begitu? 86. Jadi untuk kami jabarkan untuk TKP-nya atau tempat kejadiannya itu Mas, bahwa itu di sebuah komplek yang memang jalannya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu besar. Memang apabila ada parkir yang sedikit agak ke tengah, itu akan mengganggu dari pengendara atau pengguna mobil lainnya. Demikian Mas. Untuk sementara di rumah memang tidak ada tempat parkir. Di rumah istri korban tidak ada tempat parkir kah Pak Kapolsek atau seperti apa? Apakah hanya di seberang rumah pelaku atau tepat di depan garasi pelaku? Ya, jadi sebenarnya di depan itu ada parkir di depannya Mas, di depan. Cuman biasa karena beraktivitas kan biasanya mobil mungkin tidak dimasukkan, hanya diparkirkan di pinggir jalan demikian. Sebentar. Oke. Baik, untuk konstruksi hukum mungkin terhadap pelaku diamankan ya, yang jelas ya pelaku sudah diamankan ya Pak? Baik, untuk saat ini diduga pelaku dengan inisial MA itu kita jerat dengan pasal 466 untuk KUP nomor 1 tahun 2023 terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka, di mana luka dimaksud ini di ayat 2-nya yang kita terapkan yaitu luka berat dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kapolsekta Sukarami Palembang, Kompol Alex Andriani. Waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat bertugas Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, libur Imlek 2026 dan jelang bulan Ramadan. Apa itu libur? Tapi ramai loh di destinasi-destinasi wisata. Bandung ramai Bang. Yogyakarta, Bandung. Kita mau lihat tapi usai jeda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, libur Imlek 2026 dan jelang bulan Ramadan, tempat wisata Braga dan Asia Afrika Kota Bandung dipadati wisatawan. Jadi pengen ke Braga, boleh nggak Mas Revi izin? Waduh, jangan izin Mas saya dong. Ini kan panggilan ini Mal. Kok jadi curhat ya? Baca berita dulu dong. Para wisatawan bersama keluarganya tampak datang untuk menghabiskan masa libur panjang, bersuah foto atau selfie, dan juga berburu kuliner yang ada di sepanjang Jalan Braga. Jadi dari data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang terpantau masuk tentunya ya ke Kota Bandung pada Senin 16 Februari kemarin
sudah ada 15.000 kendaraan mal Yes. yang masuk ke Bandung melalui gerbang tol Pasteur. Jadi kalau udah 15.000, sedangkan wilayah kota Bandung yang cuma segitu-segitu aja, otomatis Padat. macet. Macet. Nah, itu. Ini busuk hatinya seorang presenter Api Pagi aja sebetulnya sih. Ya kan, karena nggak liburan. Karena nggak bisa ke sana. Oke, kami juga menghadirkan visual dari Bandung kita ke Yogyakarta, wilayah Yogyakarta pemirsa. Kalau Anda melihat, ini ada stasiun kereta Lempuyangan, Yogyakarta, yang pada momen libur panjang Imlek ya, Yes. ini terpantau ada peningkatan tajam sebesar 45% dibandingkan dari hari-hari biasanya. PT KAI Daop 6 mengoperasikan 4 kereta api tambahan libur Imlek untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat. Iya, diantaranya kereta api Gajayana tambahan, kemudian kereta api tambahan relasi Yogyakarta Gambir, kereta api Batavia, serta kereta api Sancaka fakultatif. Secara keseluruhan, Daop 6 Yogyakarta mencatat pergerakan signifikan di seluruh titik layanan mulai dari stasiun Jogja, Lempuyangan, Solo Balapan hingga Klaten dan Wates. Jadi ini tidak hanya Bandung, Yogyakarta juga ramai nih, pasti Malioboro juga padat dan macet di sana. Iya. Kita langsung pantau aja, ada rekan-rekan kami, ada Danita Riyadini di Malioboro, Yogyakarta dan juga Cepi Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi rekan-rekan, kita kemana dulu nih Mal? Kita ke Danita Riyadini, Malioboro, bagaimana? Kalau kita lihat sih sudah ada seliweran beberapa orang tuh. Silakan selamat Danita. pagi. Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, pada pagi hari ini libur tahun baru Imlek di Malioboro memang masih terasa, dan ini memang meskipun puncaknya sudah terjadi kemarin pada hari Minggu, tapi hari ini kalau memantau pada pagi hari ini wisatawan masih memadati sejumlah titik di Jalan Malioboro saja, karena memang tidak berada di satu titik saja terkonsentrasinya. Beberapa titik di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta ini wisatawan menikmati suasana Jogja di pagi hari ini. Saya akan berbicara nih dengan beberapa pengunjung wisatawan di Malioboro. Halo Kak boleh kesini Kak. Ini saya tadi udah sedikit berbincang, ada Kak Agnes dan juga Kak Neng. Saya ke Kak Neng dulu deh. Kak Neng, boleh Kak Neng? Selamat pagi dari Bandung ya. Iya, selamat pagi. Kak Neng, kalau Kak Neng sendiri alasannya kenapa memilih Malioboro apa nih? Karena Ikonik sih. kayak ikonik aja. Terus Iya. banyak pusat oleh-oleh juga. Ikonik. Banyak pusat oleh-oleh. Kak, dan kalau Kak Agnes ini ada satu lagi Kak Agnes. Kalau Kak Agnes, apa yang nggak boleh ketinggalan kalau udah pulang dari Malioboro nih? Apa nih Kak Agnes? Pastinya beli oleh-oleh bapia, beli daster, mungkin kalau perban batik. Itu sih foto-foto juga gitu sih. Ya. Terakhir deh, sudah berapa kali nih ke Malioboro? 3 kali. Iya. Baik, terima kasih Kak Agnes, selamat melanjutkan liburan lagi nih di Malioboro. Yang tidak boleh ketinggalan dari Malioboro nih Arif Fadil dan juga Andi Kumala, ada daster, ada bakpia nih. Ini nggak boleh ketinggalan karena ini merupakan oleh-oleh khas Malioboro, daster batik ya maksudnya tadi. Dan kami juga memantau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih lancar. Diprediksi memang Jalan Malioboro ini dipadati wisatawan ini pada sore hingga malam hari karena memang waktu tersebut merupakan waktu-waktu favorit bagi wisatawan untuk menikmati suasana khas Malioboro yang merupakan ikonik kota Yogyakarta. Saya kembalikan ke Arif Fadil dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Danita Riyadini. Kalau dilihat sih ramai ya untuk ukuran pagi-pagi ya di belakang Danita. Karena olahraga ya, momennya pagi olahraga. Nah, sebagaimana juga Cepi Kurnia Mal, itu di belakang juga bukan orang lagi cari makan itu. Itu orang yang sudah bertobat setelah berhari-hari makan enak di Bandung. Cepi, silakan Cepi, informasi dari Anda. Silakan. Ya, baik Arif Fadil dan Andi Kumala. Pagi ini saya sedang berada di wilayah kawasan depan Gedung Sate, mana memang pada libur Imlek 2026 sejumlah wisatawan dari berbagai daerah, khususnya wilayah Jabodetabek, berbondong-bondong mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kota Kembang. Seperti memang di tempat saya mengabarkan ini, sebelum para wisatawan yang menginap di wilayah Kota Bandung, mereka melakukan aktivitas olahraga di lapangan Gasibu. Mereka sejak tadi pagi memang bersama keluarga lari mengelilingi lapangan Gasibu sebelum nantinya bermain atau berwisata di wilayah
Kota Bandung seperti di kawasan Braga dan kawasan Asia Afrika. Memang sejak kemarin ribuan wisatawan khususnya wilayah Jabodetabek mengunjungi kawasan Braga. Di sana memang terdapat beberapa tempat ikon ya bangunan bersejarah yang dijadikan tempat bersuah foto bersama keluarga dan juga mereka berburu kuliner di kawasan Braga dan kawasan Asia Afrika. Memang sejauh ini dari hari kemarin sampai hari ini peningkatan jumlah pengunjung ke Kota Bandung mengalami peningkatan dan termasuk okupansi hotel mengalami peningkatan sekitar 80 hingga 90%. Dan kemarin saja dari pagi hingga sampai sore jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung itu mencapai 136.000 kendaraan baik dari jalur arteri maupun gerbang tol yang mengarah ke Kota Bandung. Memang Kota Bandung sendiri setiap akhir pekan atau libur panjang menjadi tempat favorit tujuan para wisatawan khususnya wilayah Jabodetabek untuk menikmati suasana Bandung yang sejuk dan terdapat bangunan-bangunan yang dapat dijadikan bersuah foto seperti di depan Gedung Sate dan juga memang di Kota Bandung sendiri itu para wisatawan jika tidak ingin bermacet-macetan itu dapat menaiki mobil bandros yaitu dengan mengeluarkan uang Rp20.000 bisa mengelilingi spot-spot bangunan bersejarah yang ada di Kota Bandung seperti di Gedung Sate, kawasan Gedung Merdeka di Asia Afrika dan lain sebagainya. Dan juga memang di Kota Bandung ini terdapat beberapa pusat kuliner tidak hanya di kawasan Braga yang tadi saya sampaikan. Di kawasan Cihapit misalnya setiap pagi itu terdapat berbagai kuliner dari khas Jawa Barat atau khas Sunda maupun khas Nusantara. Dan malamnya itu di kawasan Lengkong cukup padat berjejer para pedagang UMKM yang menyajikan wisata kuliner khas Sunda dan khas Nusantara. Dan memang hari ini menjelang puasa juga diperkirakan puncak liburan itu akan terjadi dan para wisatawan masih belum bagi umat Tionghoa dan umat Muslim nantinya yang umat Muslim akan melaksanakan ibadah puasa beberapa hari ke depan ini. Begitu Arif Fadil dan Andi Kumala. Baik, terima kasih laporan Cepi Kurnia dari Bandung, Jawa Barat. Siklusnya seperti itu ya, habis kulineran, olahraga, kulineran lagi, olahraga lagi. Begitu seterusnya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Juga sebelumnya ada Danita Riyadini dari Malioboro, Yogyakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Oke, Mam. Kita munggahan yuk. Apa itu? Munggahannya ke Jogja atau ke Bandung, Mam? Iya ini. Jauh amat munggahan, Mam. Tapi hari ini masyarakat Tionghoa di seluruh dunia masih merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Imlek juga dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Sesaat lagi informasi lengkapnya untuk Anda. Hari ini masyarakat Tionghoa di seluruh dunia merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Imlek juga dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Singkawang, Kalimantan Barat, perayaan Imlek 2577 dan Cap Gomeh 2026 resmi dibuka pada Minggu malam di Stadion Kridasana. Ribuan warga memadati Stadion Kridasana untuk menyaksikan rangkaian acara pembuka yang penuh warga, seni, dan kebersamaan. Kehadiran warga menandakan dimulainya Festival Tahunan Kebanggaan Masyarakat Kota Singkawang. Perayaan ini menjadi momentum mempererat toleransi dan persaudaraan, sekaligus mendorong perekonomian UMKM yang ada di Kota Singkawang. Di Jakarta, perayaan Imlek ditandai dengan hadirnya Jakarta Light Festival di sejumlah titik kota. Salah satunya adalah di tempat wisata Kota Tua. Sejumlah pertunjukan hiburan menarik digelar di Kota Tua Jakarta. Diselenggarakan 2 hari yaitu Senin 16 Februari hingga Selasa 17 Februari 2026. Jakarta Light Festival terbuka untuk umum. Sejak siang, pengunjung lokal maupun wisatawan mancanegara meramaikan Kota Tua Jakarta. Sementara
Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, lilin raksasa setinggi 1000 kati mulai dipasang di depan halaman Vihara Dewi Welas Asih. Lilin-lilin ini digunakan umat Tionghoa untuk beribadat di malam perayaan pergantian Tahun Baru Imlek 2577 dari Tahun Ular Kayu menuju Kuda Api. Selain itu, 1000 lilin raksasa hingga terkecil ini datang dari berbagai sumbangsih umat Tionghoa di beberapa daerah. Dalam perayaan Cap Gomeh mendatang, pengurus Vihara Welas Asih hanya merayakan di sekitar area vihara. Tim TV One mengabarkan. Kemeriahan di Imlek 2577 tahun ini ya, ini tahun kuda api kan katanya kan begitu. Yes. Sepertinya meriah di beberapa wilayah genjot, di kuda tanah air api. kita. Nah, potretnya seperti apa secara langsung kita akan hadirkan ke hadapan Anda pemirsa. 2 titik rekan-rekan kami sudah siap dengan laporannya nih. Ada Crescentia Kinanti di Petak 9 Jakarta Barat. Juga ada Wanasari nih, reporter kami di Biro Medan yang sudah berada di Vihara Maitreya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ke Jakarta yang terdekat dengan kita tentunya Emal ya. Ada Crescentia Kinanti. Kinan, bagaimana laporan pandangan mata dari lokasi? Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kumala dan juga pemirsa. Untuk saat ini tentunya di tahun baru Imlek 2257 Kongsili ini Vihara Dharma Bakti yang merupakan salah satu vihara tertua di Jakarta ini masih menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru Imlek di Jakarta. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, para masyarakat Tionghoa ini masih atau sedang melaksanakan tentunya mewujudkan doa-doa di tahun baru Imlek 2257 Kongsili ini untuk menyatakan atau berharap harapan yang baru di tahun yang baru ini. Dan selain itu juga seperti yang bisa Anda lihat di sini juga dilengkapi dengan pernak-pernik Imlek yang bernuansa merah dan juga emas, tentunya dengan makna merah ini berarti merah dan emas ini berarti kebahagiaan dan juga kemakmuran. Selain itu, para masyarakat Tionghoa ini datang ke Vihara Dharma Bakti ini dengan membawa sejumlah persembahan, yakni berupa buah-buahan dan juga tadi juga ada yang membawa sejumlah bunga tentunya untuk dipersembahkan kepada para leluhur. Arif Fadil dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit dengan salah seorang pengunjung yang ada di Vihara Dharma Bakti ini. Selamat pagi Ibu. Pagi, selamat Ibu pagi. Dengan Ibu Lucy. Ya, Ibu kesini dengan siapa Ibu? Dengan kakak. Iya. Ibu memang rutin ke vihara ini atau gimana? Kalau saya rutin, kadang kalau kita agama Buddha, setiap tanggal 1 sama tanggal 15 pasti sembayang di kelenteng. Ya. Ibu boleh tahu nggak sih Bu, biasanya kalau Imlek tradisi di keluarga Ibu itu ngapain aja sih? Tradisi kita pasti sebelum Imlek malamnya kita makan bersama, kumpul sama keluarga besar, sama anak-anak. Karena memang itu udah tradisi Cina ya. Ada anak-anak yang kerja gitu kan. Nah, setahun sekali itu pada kumpul semua, harus. Ibu boleh dong Bu, Ibu memaknai Imlek tahun ini tuh gimana Bu? Imlek tahun itu maknanya kita mengharap tahun kuda ini lebih baik lagi, semua bertambah sehat, semua cari uang lancar-lancar gitu. Rezeki lancar, pokoknya semuanya lancar-lancar dah. Terima kasih Ibu, semoga harapannya bisa terwujud di tahun baru ini. Terima kasih Ibu, selamat tahun baru Imlek. Terima kasih Ibu. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, itu tadi Imlek bagi masyarakat Tionghoa ini bukan hanya sekedar tahun perayaan tahun baru, namun ini juga ada syarat akan makna, budaya dan juga filosofinya sendiri. Seperti tahun baru Imlek ini, yakni 2257 bertepatan juga dengan tahun kuda api, di mana kuda api ini memiliki makna adanya simbol sebagai adanya perubahan atau tindakan untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian Arif Fadil, kami kembalikan ke Anda di studio. Sedikit saja, tidak perlu berpanjang-panjang Kinan. Saya melihat ada momentum orang membakar sesuatu ya ke sebuah tungku tidak jauh dari lokasi Anda. Itu apa yang dibakar dan maknanya apa mungkin?
Ya, Arif Fadil, ini juga banyak masyarakat yang hadir di sini juga melakukan berbagai tradisi, yakni membakar kertas, juga tadi juga di atas ini ada yang sembayang. Tadi kami juga melihat ada masyarakat Tionghoa yang datang ke sini untuk melepaskan burung, itu sebagai tanda untuk melepaskan hewan ke habitat aslinya dan berharap untuk membuang sial, kemudian juga berharap bahwa tidak ada lagi yang terikat dalam diri mereka. Demikian, Arif Fadil. Baik, terima kasih Crescencia Kinanti. Jadi ada arti-arti dari ritual-ritual yang dilakukan ya. Kita juga mau tahu bagaimana nanti kemeriahan atau bagaimana aktivitas di Vihara Matria Deli Serdang Sumatera Utara bersama Wanasari. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Ratusan warga keturunan Tionghoa di Lebak, Banten memadati Vihara Ananda Avokitesvara di Rangkas Bitung, Banten untuk merayakan dan melakukan sembahyang pergantian malam tahun baru Imlek 2577 Kongzili. Jadi seperti yang Anda lihat di layar kaca pemirsa, suasana di Vihara di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, suasana penuh hikmat, penuh sukacita. Ini mewarnai detik-detik pergantian tahun menuju tahun kuda api. Sejak sore hari warga Tionghoa dari Serang hingga Jakarta mulai berdatangan ke Vihara yang menjadi salah satu pusat peribadatan masyarakat Tionghoa di wilayah Banten Selatan. Ya, mereka hadir bersama keluarga untuk memanjatkan doa menjelang pergantian tahun ya. Tahun kuda api. Kuda api, mau. Jadi tadi maknanya apa? Lebih kerjanya berarti bagai kuda dong. Iya, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dan menyala. Nah, gitu loh ibaratnya. Bersemangat. Seperti janji kita tadi, kita mau lihat bagaimana aktivitas di Vihara Matria Deli Serdang Sumatera Utara bersama rekan kami dari Biro Medan Wanasari. Silakan Wana. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, kemeriahan juga begitu terasa di Vihara nomor 3 terbesar di Asia Tenggara, yaitu Maha Vihara Maitreya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan seperti tahun-tahun berlalu, vihara ini selalu memiliki ornamen-ornamen yang unik pada setiap perayaan Imlek. Seperti tahun ini juga kami melihat ada ribuan lampion yang menghiasi vihara ini sehingga terlihat begitu indah juga meriah. Juga terdapat angka 2026 bertuliskan raksasa begitu, dan ini menjadi penyambut bagi warga yang datang ke vihara ini lengkap dengan ornamen kuda api. Dan sejak pagi tadi kami datang kemari, persisnya pukul 6, warga etnis Tionghoa ini mulai mendatangi vihara ini untuk melaksanakan sembahyang atau ibadah. Dan seperti biasa, ini vihara ini selalu dikunjungi ribuan warga umat Buddha yang menunaikan ibadah di sini. Pengelola juga menyiapkan beberapa tempat yang disediakan untuk melaksanakan ibadah. Ada di luar, juga ada di bagian dalam vihara. Dan yang paling unik dari vihara ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu memiliki konsep yang unik dalam setiap merayakan pergantian tahun begitu. Dan seperti di salah satu titik tempat kami mengabarkan saat ini, di lokasi ini selalu dihiasi dengan ornamen-ornamen bernuansa tirai bambu lengkap dengan lampion-lampion yang sedang dinyalakan. Ini indah sekali. Juga warna merah menyala, ini sebagai ciri khas Imlek begitu ya, yang selalu terselenggara setiap tahunnya. Kami coba ngobrol dengan warga pengunjung yang ada di sini. Bapak, Ibu, permisi, boleh ngobrol? Ya, boleh ngobrol ya, dari TV One, Pak. Ini kemarin dengan keluarga ya. Nah, ini kan tahun kuda api ya. Boleh disampaikan kira-kira apa sih harapannya untuk tahun ini, dan makna apa biasanya yang tersemat begitu ya di tahun kuda api tahun ini, Pak? Kalau Maaf, namanya siapa, Pak? Benny ya. Pak Benny, oke. Ya betul. Ya harapannya sih ke depannya ya Indonesia ekonominya bagus. Terus kalau untuk keluarga ya sehat-sehat ke depannya, rezeki lancar, gitu aja. Oke, ini Pak Benny dari Kota Medan atau dari luar kota, Pak? Kota Medan. Oke.
Selain ibadah di vihara ini, kira-kira ada kegiatan apa lagi yang biasa dihabiskan di vihara ini? Biasa setelah ke wihara kan kita ke rumah orang tua, kumpul-kumpul keluarga gitu, makan-makan. Gitu aja, sama acara-acara bagi angpau lah untuk sekolah. Bagi apa asik sekali, itu paling ditunggu loh Pak Beni. Iya. Sudah foto-foto Pak di sini? Udah hampir semua, belum semua spot sih sebelum foto. Oke. Pak, ini kan vihara yang selalu punya konsep yang unik ya. Kira-kira menurut Bapak konsep tahun ini di vihara ini seperti apa Pak? Oh, lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih wow dekorasinya itu aja. Baik, terima kasih Pak Beni atas waktunya. Terima kasih Adi atas waktunya. Oke. Nah, pemirsa, untuk tahun ini vihara ini mengusung konsep yaitu doa untuk perdamaian dunia, dan kami juga masih akan mengajak pemirsa untuk berkeliling di sini. Biasanya di salah satu titik ini dijadikan oleh pengunjung untuk bersuah foto, dan selain itu menariknya karena ini adalah salah satu vihara yang merupakan destinasi wisata. Tidak heran bila vihara ini juga dikunjungi oleh warga yang non etnis Tionghoa, dan mereka datang kemari untuk bersuah foto ataupun mengambil konten-konten yang menarik terkait dengan momen perayaan Imlek begitu. Saya coba akan ngobrol lagi dengan ibu-ibu yang ada di sini sedang memotret putranya. Ibu, permisi boleh ngobrol dengan TV One dengan Ibu siapa? Bu Eva, kira-kira punya makna apa sih Bu untuk perayaan Imlek di tahun ini? Makna bahagia lah. Dengan siapa Bu Eva datang kemari? Keluarga, suami sama anak. Ini kan tahun kuda api ya. Kira-kira punya harapan khusus nggak sih untuk keluarga misalnya atau untuk Ibu Eva pribadi? Semakin sukses di tahun kuda. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Selamat kembali merayakan Imlek. Nah, Arif Fadil, Andi Kumala, dan pemirsa, ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Karena ini salah satu vihara yang nomor 3 terbesar di Asia Tenggara, sekaligus ini vihara yang sangat unik begitu ya pada momen-momen perayaan Imlek. Selain tentunya untuk beribadah, tentunya biasanya pengelola juga nantinya akan menyajikan hiburan. Arif Fadil. Oke, Wanasari langsung dari Vihara Maitreya di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Kresensia Kinanti ya. Susah ya. Saya kalau di kotak saya kresek itu dia. Kresensia Kinanti. Terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Oke. Hari ini ada dua yang mau dilakukan. Gong si Pacoy. Ini mau kemana ya biar dapat angpau? Iya. Lupain saya. Kalau butuh angpau lupain saya ya. Lupain saya. Kurang ini ya, kurang. Oke. Tapi yang harus diingat adalah kesehatan. Ya. Ya, karena kesehatan itu sangat penting buat kita bisa beraktivitas. Jangan nyebut-nyebut kuda api tapi kalau misalnya kesehatan masih tidak dijaga, kan begitu. Apalagi mau puasa nih. Nah, itu dia. Tapi kalau bicara soal Imlek juga nih, ada aja kaitannya loh hidup sehat dengan unsur kuliner. Apa itu? Ikan bandeng katanya. Kenapa ikan bandeng? Ya, diolahnya ya macam-macam. Oh, gitu. Pakai bumbu-bumbu khas lah. Gitu, habis ini ya di hidup sehat ikan bandengnya ya. Betul. Kami pamit undur diri, saya Andi Kumala. Saya Arif Fadil, terima kasih atas perhatian dan kesempatan Anda. Sampai jumpa. Gong si Pacoy. Gong si Pacoy.